Tapi mun Allah wajahna. Yang Allah nilai bani wajah tapi coba mun meno saya foto kan itu. Mun meno saya foto kan saya foto agak KTP kayak agian APB. Pasti saya foto wajah kan. Kita udah sampean ngedit orang yang foto KTP saya foto toot kalau belum. Hah? Pasti sih foto wajah karena memang wajah sebagai pusat perhatian manusia. Sebagaimana wajah menjadi pusat perhatian manusia, kemudian hati itu menjadi pusat perhatian Allah. Oke. Pemandangan. Iya kata Rasul kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada penampilan fisikmu, jasadmu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Kemudian kembali ke salat. Salat oleh Imam Ghazali tadi kan disebut sebagai rasul ibadah, kepala atau pusat sentral dari ibadah ini. Coba sekarang gini, contoh. Ya, dalam hadis kan disebutkan bahwa amal yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat apa? Ketika sholat itu sudah baik, maka semua amal dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka yang lain juga tidak baik. Karena sebagai sentral, sebagai pusat, sebagai kepala dari amal itu sholat. Roksun. Coba gini, sekarang gambarnya begini. Ada orang ya malam-malam hari datang kepada kita kan, ngetok pintu. Orang itu tidak berkaki, tidak bertangan. Ya, tidak berkaki lah. Minta tolong, minta uang, atau minta makan. Pasti kita terima. Kenapa? Bahkan tambah nyerser karena tadi soko. Iya kan? Coba mungkin tengah malam bodo orang ketok pintu sobung ngolona. Kira-kira kesampean terima kinten. Benih orang berarti itu apa? Patakutan, itu setan, ya kan? Lah, maka anak-anak sholat itu Imam Ghazali menyebutkan sebagai rasul ibadah, sebagai kepala dari ibadah. Berarti amal mun sobung olonan apa berarti? Ya tak tarema. Anak orang mun sobung olonan iki lho, benih orang boleh, makanya tak beri. Ketika buka pintu sobung olonan, wah wes benih orang langsung tutup boleh lah bang. Ya. Nah, maka disinilah pentingnya sholat, ya sehingga oleh Rasulullah setelah iman, kemudian selanjutnya yang kedua adalah wa tuqimus sholat. Engkau mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga wa tu'ti zakat. Menunaikan atau mengeluarkan zakat. Kemudian wa tasumu Ramadhana dan berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjul baita dan ya engkau melakukan haji. Kemudian summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Apakah mau engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya as-saumu junnatun. Benih jannatun ya. Junnatun. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu benteng. Bisa sama arti atau muratif dengan wika. Wija. Wijaun itu artinya benteng. Wijaun sama dengan hisnun, semua bermakna benteng. Junnatun benteng. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah apa lanjutnya? Falyatazawwaj. Ya. Fa illam yastati fa 'alaika bis-shaumi. Fa 'alaihi bis-shaumi. Fa innahu wijaun. Wahai sekalian pemuda kata Rasulullah, jika engkau telah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan jika tidak mampu maka berpuasalah. Tak mampu adiknya serap puasa. Maksudnya apa? Sebab puasa itu lanjutannya hadis fa innahu wijaun, karena puasa itu sebagai benteng. Kalau di sini as-saumu junnatun, puasa itu sebagai benteng sama. Karena ketika puasa ya operasinya setan itu sempit. Nyampe dokter saya operasi. Tapi setan juga lebih teliti daripada dokter dalam beroperasi di dalam tubuh manusia. Bahkan sudah dikabarkan oleh Rasulullah, inna
Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan itu beroperasi di dalam tubuh manusia itu mengikuti aliran darah. Mengikuti aliran. Coba. Ternyata apa yang disebutkan Rasulullah ini sudah terlebih jauh lebih dahulu menyingkap rahasia dalam ilmu kedokteran. Apa itu? Dalam ilmu kedokteran, ilmu farmasi, kan orang yang tahu mun selama darah ki mengalir kan ki audit. Berarti mun darah ki mengalir jantung ki berdetak, ya kan? Nah, ternyata Rasulullah telah mengabarkan yang bahwa setan entah mengalir di dalam beroperasi di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Maksudnya bahwa mun orang yang ki audit, berarti setan kita ambul ke unggul. Oh, berarti Rasulullah secara tersirat kan menerangkan itu kan? Sebab apa? Mun orang yang ki audit darah ki mengalir. Darah ki mengalir untuk tanda jantung ki berdetak. Ya. Berarti itulah Rasulullah ternyata sudah jauh lebih dulu menyingkap tentang ilmu farmasi, ilmu kedokteran. Maka saumu junnatun, puasa itu adalah junnah, benteng. Maka kan disebutkan kan dalam keterangan apabila datang bulan Ramadan maka setan-setan dibuka pintu surga, ya, dan pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dirantai. Yang dimaksud setan dirantai ini bukan ya bermakna dirantai rantai anak yang kita pahami rantai orang penjara kantor polisi benar. Ya, sebab banyak bulan terima pertanyaan. Jangan bulan Ramadan setan-setan rantai. Tapi nyatanya banyak orang yang ngecok, orang yang tak puasa. Kenapa setan nah? Kenapa setan tak belenggu? Nah, jawabannya bahwa yang menjadikan setan untuk kuat untuk beroperasi sebabnya pada nafsu, ya, sebab ada nafsu. Nah, ketika orang yang tahu puasa, kan nafsunya dikekang, ya, nafsunya dikekang. Ketika nafsu dikekang, maka setan lemah, lemah untuk beroperasi. Lantas saya kocak anjing gelak bahwa ketika bulan Ramadan maka setan dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Karena nafsu manusia biasanya oleh setan dijadikan sebagai senjata untuk memperangkap, memperdayakan manusia. Tapi